Lukman Republik Media Nasional Sinopsis.co.id menghadirkan Seminar Kebangsaan DPC GMPK Jember dengan tema Kreativitas dan Inovasi sebagai kunci sukses pemuda di era digital dalam pembangunan bangsa dan negara. Dengan narasumber yang berkompeten, intelektual muda Firdaus Malik STTGR dan Alfian Andre Wijaya SH MKN, anggota DPRD fraksi Partai Gerindra Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari Media Nasional Sinopsis.co.id. Hari ini Lukman Republik Media Nasional Sinopsis.co.id ada di Bakorwil 4 Jawa Timur, Jalan Kalimantan, dalam rangka meliput kegiatan Seminar Kebangsaan DPC GMPK Kabupaten Jember dengan tema kreativitas dan inovasi sebagai kunci sukses pemuda di era digital dalam pembangunan bangsa dan negara, dengan menghadirkan pemateri antara lain yaitu Alaik Mubarok, Ketua DPP GMPK, kedua Arya Tantra, Ketua DPD GMPK Jawa Timur, dan yang ketiga Naufal Abi Yunus, Ketua DPC GMPK Kabupaten Jember, dan yang keempat yaitu Alfian Andre Wijaya SH MKN, anggota DPRD Kabupaten Jember dari fraksi Partai Gerindra, dan yang kelima Firdaus Malik STTGR, intelektual muda. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak serangkaian kegiatan Seminar Kebangsaan DPC GMPK Kabupaten Jember berikut ini. Sambutannya terakhir akan disampaikan oleh Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan Kabupaten Jember, sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Kepada Saudara Naufal Abi Yunus, kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ini kurang semangat ini. Kalau saya bisa berkata selamat siang, luar biasa. Oke, bisa mengerti? Ya. Oke. Selamat siang. Siang, luar biasa. Mantap. Ini saya melihat generasi Indonesia 2045 yang sukses, yang dimana itu bisa cita-citanya terwujud semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, dan istilahnya langsung singkat saja. Perkenalkan, nama saya Naufal Abi Yunus. Saya di sini selaku Ketua GMPK Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Jember. Jadi di sini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua, dan terutama narasumber Mas Firdaus dan Mas Alfian
yang berkenan hadir dalam acara kami kali ini dalam Sinar Kebangsaan. Dan perlu diketahui, ini kita membahas tentang kreativitas inovasi sebagai kunci pemuda di era digital dalam pembangunan bangsa. Mungkin ada pertanyaan, kenapa saya kok istilahnya untuk narasumbernya ini ada Mas Alfian sama Mas Firdaus selaku narasumber ada di sini. Jadi kemarin itu istilahnya saya ini meramu, racikan bagaimana ini nanti seminar bisa saling melengkapi, saling sulam tabel dalam kesuksesan ini, bagaimana istilahnya bobotnya ini dapat untuk di teman-teman pelajar dan mahasiswa ini. Jadi perkenalkan ini Mas Alfian Andri Wijaya selaku anggota DPRD Kabupaten Jember. Dan ini yang saya kagumi ini termasuk anggota DPRD yang termuda, jadi 2 periode. Jadi ini apa ya? Saya kagum kepada beliau bahasanya di usianya yang muda, beliau itu sangat peduli dengan nasib generasi bangsa. Nah, salah satu contohnya itu dengan masuk ke dalam birokrasi menjadi anggota DPR. Nah, di sini juga ada Mas Firdaus Malik selaku intelektual muda. Perlu diketahui Mas Firdaus ini juga misalnya alumni dari Politeknik yang selaku saya juga adik tingkatnya di situ. Jadi saya istilahnya cukup mengenal dekat dan sepak terjangnya beliau ini sudah tidak diragukan lagi, sudah melalang buana. Ya, tepuk tangan kepada kedua narasumber yang berada di sini. Mungkin singkat kata langsung ke acara selanjutnya. Mungkin dari saya seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera, swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Tentunya yang saya hormati dan saya banggakan juga adalah adik-adik sekalian yang saya barusan dengan informasi bahwa di tengah libur semester ya masih meluangkan waktu untuk mendengarkan ya atau sharing pengalaman tentang kebangsaan atau tentang berbicara apa yang akan dilakukan pemuda di masa depan. Kalau saya lihat dari judulnya sini, kreativitas dan inovasi sebagai kunci sukses pemuda di era digital. Mungkin saya akan melihat dulu aliran saya, betul? Nggak janjian, satu aliran putih, saya aliran hitam gitu ya. Jadi kalau ngomong digital ini, mungkin saya akan menyesuaikan baju saya. Kalau ngomong era digital, mungkin saya akan berbicara negatifnya dulu deh gitu ya. Karena nanti akan bicara positifnya kemana nih kan gitu ya. Tanpa janjian mas ya. Ya gitu. Jadi adik sekalian, kalau ngomong sebuah kebangsaan atau kita semua kebangsaan, boleh saya berdiri ya. Teknologi hari ini teman-teman sekalian, ini membuat hidup kita ini menjadi lebih ribet, tidak simpel. Kenapa saya katakan tidak simpel? Adik sekalian, di zaman kita dulu, ketika kita sudah bangun pagi itu langsung menyusun, mandi, kemudian setelah mandi bangun, kita menata, mau makan, ya sudah makan aja apa yang ada kita makan selesai, kita beraktivitas dan kita kembali ke rutinitas lain dan mandi, makan lagi dan tidur. Hari ini semua berubah. Hasil survei membuktikan makanan saja itu harus dipilih. Ribet banget. Bayangkan mau makan siang, makan apa ya? Saya lihat dulu, aku punya inspirasi loh kemarin aku lihat. Ribet, baru mau makan. Itu sudah membutuhkan waktu yang kalau bahasanya yang apalagi yang pacaran itu debat duluan di jalanan. Hanya urusan makanan. Bagaimana mau memperdebatkan bangsa ini atau mungkin di keluarganya nanti? Ribet bos. Ada sekalian kalau kamu berkeluarga punya hubungan gitu ya, baru urusan makan itu sudah ribet debat. Saya pastikan bagaimana kalau sudah urusan rumah tangga. Itu bisa angkat-angkat meja gitu debatnya gitu. Hanya masalah makan bisa ada yang ngambek kan, benar nggak? Katanya mau makan bakso, kok kita belok ke sini kan gitu ya? Aneh kan kehidupan ini. Nah teman-teman sekalian itu dimulai kita melihat sesuatu yang mendoktrin pikiran kita. Sampai pada akhirnya orang tua pun bingung. Kita mau pergi makan, gara-gara ada yang lihat sesuatu yang tampilan di HP, iklan makanan lebih enak, itu bisa berubah haluan. Kita mau berangkat ke jalan Jawa, kita bilang, mah, aku kok nggak senang ya, enaknya yang di jalan Kalimantan, mah. Oh adiknya bilang, di jalan itu lebih enak, mah. Debat, nggak jadi makan. Sampai pada akhirnya muter-muter, satunya tutup semua, nggak jadi makan. Nah inilah era dimana kita sebenarnya awalnya telah didoktrin oleh suatu hal yang sesungguhnya
rasionalisasi kita nggak main. Padahal kita mengaku hari ini sebagai orang yang paling rasional karena teknologi. Oke, sampai di situ poinnya dari sekalian. Saya membahas tentang negatifnya tentang handphone, tapi pada poin tertentu saya mengatakan handphone ini adalah merupakan alat, teman-teman sekalian, yang bisa digunakan untuk mempercepat segala hal. Dengan catatan, jangan dijadikan alat untuk memperibet sesuatu. Sekarang di handphone ini Anda bisa menyimpan data, di handphone ini Anda bisa menyimpan alat kontak, di handphone ini Anda bisa berkoordinasi dengan siapapun. Bahkan sejak COVID-19, handphone ini bisa mengubah orang belajar tidak harus ke sekolah, tidak perlu harus ketemuan. Kalau pada bahasa versinya aman, tapi aman dari segala hal. Orang bisa tidur sambil belajar, gurunya bahkan rapi sudah berdiri seminar gini, yang mendengarkan sambil begini kan, iya kan? Bahkan pengajian oleh kiai aja yang paling karomah sekalipun bahasanya nggak mau lihat matanya, tapi kalau pengajiannya online bisa di kamar mandi itu nyala. Maaf ya, saya off-kan sebentar, di kamar mandi. Nah, itu dengar ceramah di kamar mandi. Kira-kira hadap kita di mana? Nah, pada poin itu ada sekalian bahwa memudahkan kita, tapi pada porsi tertentu itu ada hal yang membuat itu bisa menjadi hal yang sangat negatif. Maka teman-teman sekalian, kalau ngomong pasar ataupun potensi masa depan, HP ini merupakan sebuah alat yang menurut saya persaingan orang itu makin bebas. Dalam poin positif bahwa orang desa itu tidak tiba-tiba bisa menjelma menjadi terkenal hanya gara-gara viral di salah satu sosial media. Ataupun orang yang tidak mampu tiba-tiba kaya gara-gara terkenal di sosial media. Poin itu positif. Tapi poin yang lain, orang dengan ini itu diajak untuk menghayal. Ketidakmampuannya tiba-tiba menganggap dirinya itu mampu banget. Itu yang lebih berbahaya lagi. Nah, pada poin ini teman-teman sekalian saya harus bawahi bahwa sekali lagi saya menegaskan teknologi ini persis air. Cara mencegahnya adalah kamu harus menunggunya di muara dengan mempersiapkan kesiapan-kesiapan lain agar mengarahkan air itu menjadi hal positif. Itulah teknologi teman-teman sekalian. Genggamlah HP sebaik mungkin, karena saya yakin dan percaya setiap saya ngomong di depan orang, saya tidak ingin mengajak mereka hanya meratapi tentang apa yang sudah saya raih ke depan. Saya bisa berpikir bahwa ketika saya sudah meraih apa yang saya dapatkan hari ini, itu adalah latar belakang saya sebagai anak desa juga, anak petani juga, meraih hal yang saya inginkan, tapi yang lebih penting lagi adalah menginspirasi orang lain. Itu yang saya dapat selama ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa ketika saya berhadapan dengan anak sekalian, era teknologi inilah yang membuat kita berkoordinasi melalui guru, koordinasi dengan bertemu, dan pada akhirnya di tempat ini saya membayangkan bahwa masa depan dunia ini, karena ini terbuka, tidak menutup kemungkinan kalian dengan depan saya ini menjadi pelopor anak muda yang berprestasi di masa akan datang. Poin yang lain sekali lagi mau saya sampaikan juga kepada sekalian, bahwa ketika era teknologi semakin canggih, itu memungkinkan peluang teman-teman sekalian itu tidak hanya bekerja, mengantri, harus bangun pagi dan pulang malam, tetapi era sekarang bisa memungkinkan orang berwirausaha, berbisnis hanya sekedar di rumah, memungkinkan anak muda bisa kerja dengan kemampuan skillnya, itu hanya duduk di rumah, karena era hari ini bisa membuat kita terkoneksi di seluruh dunia. Salah satu proyek saya di bidang IT, bekerja sama dengan DWD Network Indonesia, kebetulan saya direkturnya. Ini saya di bidang SDM mempekerjakan programmer asal Indonesia untuk mengerjakan produk-produk programmer perusahaan asal Belanda. Nah, pada poin ini saya mengajari kepada adik sekalian, maka manfaatkan
Potensimu selama ini apa? Kaji, perdalam, dan fokus. Ketika itu Anda sudah yakin bahwa ini bisa ditandingkan, bisa dipersembahkan, maka Anda menjadi orang yang profesional dulu untuk menampilkan bahwa Anda menjadi orang yang tidak sekedar ngomong, tetapi mampu membuktikan apa yang sedang Anda utarakan. Itu yang paling penting menjadi anak muda. Dan yang terakhir, saya selalu mengatakan bahwa rencanakan masa depanmu mulai hari ini. Yang paling penting adalah kamu bebas ngapain saja, tapi setidaknya kamu mampu menatanya. Bahwa apa yang kamu lakukan hari ini, kamu harus bisa menakar apa manfaatnya buat masa depan. Kalau dirasa tidak terlalu bermanfaat, maka pilihlah waktu yang lebih baik atau yang lebih bermanfaat di masa depan. Karena ada sekalian, persaingan itu tidak dimulai dari jumlah besar. Persaingan itu dimulai dari melihat peluang kecil agar kita menjadi orang yang nanti bisa mengendalikan diri di tengah-tengah peluang yang besar. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Buat teman-teman yang mau tanya tentang strategi nih, gimana sih caranya untuk menjadi pemuda yang inovatif, yang juga sukses gitu ya di bidang bisnis, mungkin juga bisa di sini ada ada Kak Firdaus, benar banget, bisa banget minta trik and tips ya, seperti itu. Nah, mungkin langsung aja untuk pertanyaan, karena kita terbatas waktu ya teman-teman, kita juga kasihan nih sama materi kita pulang kerja langsung ke sini ya. Kalau misalnya nggak nanya dulu nggak apa-apa, kayak gitu. Aku mau ngeluarin statementku dulu. Oke. Baik, ya saya sangat setuju dengan pendapat dari Bapak Firdaus Malik bahwa generasi kami atau yang dikenal dengan generasi Z memiliki kecenderungan signifikan yang terhadap HP, sehingga membuat pola pikir kita menjadi abstrak, mungkin dari rencana A lalu pindah ke B, C dan seterusnya. Nah, hal itu dapat dicegah dengan statement dari Bapak Alfian bahwa dengan aktif berorganisasi. Nah, pertanyaannya di sini ialah bagaimana ketika kita telah terjebur ke dalam zona yang buruk atau danger zone tersebut untuk menjadi lebih baik dan menjadi generasi yang proporsional lagi. Terima kasih. Baik, namanya siapa? Oh ya, nama saya Rivaldo Sarifli. Rivaldo. Iya. Oke, terima kasih untuk Rivaldo atas pertanyaannya. Oke, saya kira itu pendapat yang pertama. Terima kasih atas persetujuan dari pernyataan itu. Solusinya adalah ini saya terapkan pada diri saya ya. Saya selalu gini, adik-adik sekalian, saya tidak mungkin ada di posisi berpikir jenengan hari ini kayak apa. Tapi kalau ngomong korban, saya menyebutnya ini adalah setan gepeng. Semua korban, saya juga adalah korbannya. Kenapa saya katakan korbannya? Karena saat ini pun saya bekerja di dunia bisnis. Ini saya tidak bisa lepas dari handphone. Saya nggak bisa customer saya harus saya buka di sini. Mitra bisnis saya, kebetulan tadi baru saya komunikasi dengan tamu saya ada di Belanda sekarang, ya harus menggunakan handphone. Saya tidak sedang mengharapkan handphone. Lagi-lagi tanda kutip, saya tidak sedang mengharapkan handphone. Tetapi pada poin pentingnya tadi saya sepakat bahwa kita yang harus meningkatkan kualitas diri kita untuk memahami apa pentingnya handphone. Jadi memahami fungsi dari handphone. Bagaimana kemudian ada ilustrasi sederhana saya sampaikan gini. Ada sekalian, mungkin pernah nggak dengar istilah bahwa ketika Nabi mengatakan bahwa setelah saya usia umat itu lebih pendek daripada saya. Pernah nggak dengar istilah itu? Nah, itu saya maknakan dengan asumsi bacaan saya yang berbagai latar belakang yang saya nggak bisa sebutkan dari mana bacaan, tapi saya membuat pendapat di podium ini bahwa makna dari usia lebih pendek itu sebenarnya adalah ketika usia kita di dunia itu pendek dalam hal memahami tentang dunia. Bisa jangan membayangkan, tadi saya sedang ngomong bahwa ada bapak yang saya hormati depan saya yang senior. Orang dulu seketika ngomong ngumpul, anak muda dulu kalau ngumpul bicara keris. Berarti dia berbicara tentang dunia goib. Kemudian era tahun 2000-an, orang sedang ngomong realitas tentang televisi dan sebagainya, kemudian cara teknologi bangunan dan sebagainya, peningkatan itu berbicara tentang dunia nyata. Nah, hari ini di era jaringan semua itu berbicara dunia lain lagi. Adalah dunia maya. Benar nggak? Sekarang yang paling banyak kalian diskusikan kalau setiap hari itu pasti dunia maya. Kamu nggak lihat yang TikTok-nya kemarin itu gini-gini, kamu lihat kemarin yang video YouTube-nya sekarang sudah naik level loh, terkenal loh, harta loh, dan sebagainya gitu. Teman-teman sekalian, jadi obrolan dengan hari ini itu sudah bisa ditebak. 70% obrolan anak muda hari ini ketemu itu adalah tentang dunia maya dan hanya sedikit berbicara tentang dunia nyata. Maka ada istilah gini kalau saya ilustrasikan,
Contoh sederhana, kita ngomong kekepoan lah. Saya tidak sedang mendistrak ke kaum perempuan, anggaplah kaum perempuan, di remaja sekarang. Pagi-pagi ataupun cowok juga boleh gitu ya. Pagi-pagi udah lihat media, kamu lagi ngapain? Oh, aku lagi di rumah, kamu kok belum mandi gitu? Ya belum dong. Emang kenapa kalau saya nggak mandi dong? Ini kan sudah jam berapa kamu nggak mandi? Itu debat masalah mandi. Ujung-ujungnya yang ingatin juga belum mandi. Apa maksudnya? Hidup kita ini terlalu banyak ngurus orang lain. Bisa kamu bayangkan ketika kita kalkulasi itu, ada berapa ya? Kamu waktu sekarang saya tanya, kalkulasi hidup kita ini udah 24 jam teman-teman sekalian. Ada berapa lama udah pegang handphone? Lebih banyak pegang handphone atau megang tangan orang tua? Nggak, saya serius banget ini. Serius. Ini perkara serius banget, benar. Lebih banyak pegang HP kan? Sampai teman-teman sekalian, kamu tahu nggak? Ada tangisan yang harus disampaikan. Saya tidak bikin sedih. Saya ini merantau sudah 18 tahun yang lalu dengan orang tua. Ketika saya pulang, saya pegang tangan ibu saya makan bareng. Bapak saya bareng. Setiap tahun saya pulang teman-teman sekalian. Tapi yang membuat saya menangis apa coba? Saya merantau di sini tahun 2005, saya masih lihat rambutnya itu masih hitam. Ketika saya pulang, ya Allah, sudah putih. Artinya ketika setiap tahun saya pulang itu melihat perubahan rambut orang tua saya. Tapi rasa kasih sayang saya tidak berubah dan dia pun tidak ada berubah. Persis ketika pagi, nah kamu minum teh apa kopi? Itu persis sama ketika saya masih SMA. Nah karena saya tanyakan teman-teman sekalian, bisa kamu bayangkan saya sudah ngecek dan ini uji coba rasional. Bukan saya uji coba, ini nyata. Ponakan saya uji. Mana lebih banyak waktu saya memegang tangan orang tua saya daripada ponakan memegang tangan orang tuanya? Ternyata lebih banyak megang handphone. Padahal kalian hidup di dunia nyata. Ternyata prediksi Rasulullah benar. Kehidupan kita hari ini di masa depan itu lebih pendek. Maksud dari Rasulullah itu adalah manusia itu tidak mengenal dunianya. Saya pastikan teman-teman sekalian itu lebih banyak nanti akan hidup di dunia handphone sampai pada akhirnya sudah tua. Apa yang terjadi? Saya tidak main-main ini. Di masa depan, nanti orang mau meninggal itu bisa nanti pakai bukan lagi Grab-thru atau nanti orang mau pesan Gojek. Pemakaman saya pastikan nanti ada aplikasi pemakaman. Jangan ketawa sih, serius. Iya kan, tetangga saya meninggal orang tua gua ada aplikasi ya pakai berapa bos? Ya pakai petinya kayu besi. Benar nggak? Dimungkinkan nggak di masa depan itu? Atau mungkin dikuburkan langsung dicemplungi? Pakai hemat, langsung digali pakai eksavator 5 dalamnya? Benar nggak di masa depan itu? Bisa jadi. Teman-teman saya mengatakan nauzubillah min dzalik, itu sebenarnya tantangannya ke depan. Bahwa ada masa kita sudah menggampangkan situasi. Saya ambil contoh, saya hidup di kontrakan. Sampai detik ini ada sekalian, saya pengusaha. Tapi hal yang paling sepele itu masih bisa saya lakukan. Di hari Minggu Sabtu, saya masih berusaha, meskipun saya bisa panggil tukang, tapi saya bisa bantu nyemen, pasang keramik. Saya bisa bikin lemari sendiri buat nyonya saya, karena dia pengennya gini, itu natural, model-model gini, saya bikin sendiri. Saya yang bikin gambar yang kecil, saya bisa menggambar juga. Jadi bukan sekedar pengusaha juga, saya kebetulan basicnya juga arsitektur. Nah, hal-hal seperti ini yang saya lakukan, kenapa? Untuk mengasah bahwa kita ini sesungguhnya bukan berarti individu, tetapi mencoba bahwa segala sesuatu itu tidak semudah kita memencet jari. Karena ada kehidupan nyata yang harus kita raih. Jadi poinnya pertanyaan dari sekalian, apa yang akan saya lakukan ketika kita sudah kadung kejebur? Yang paling penting teman-teman sekalian, mari kita menyadari diri kita bahwa kehidupan kita ini teman-teman sekalian, itu tetap adalah manusia biasa sebagai sebuah makhluk. Ya, makhluk itu apa? Punya apa ya? Punya insting. Ya kalau waktunya makan, tinggal makan saja. Kalau kita ngomong tentang kemapanan, kalau masih bisa kita pegang, jangan nyuruh. Pendalaman saya bahwa konkretnya adalah lakukan sesuatu hal untuk mengalihkan itu kepada pekerjaan-pekerjaan yang rasional, yang fundamental, yang sesungguhnya pada kehidupan di masa akan datang, Anda tidak hanya akan duduk menganga kemudian nasi masuk di mulut. Saya pastikan tidak akan pernah itu terjadi. Semua butuh proses teman-teman sekalian. Anda harus tahu bahwa nasi itu dimasak, dibeli, kalaupun harus uang itu menggunakan proses untuk dapatkan uang, dan harus Anda tahu semua itu minimal. Kalaupun Anda tidak mengerjakannya, saya pengen anak muda sekarang setidaknya sadari apa komponen yang ada di rumahmu yang paling memungkinkan kamu sentuh sendiri daripada kamu selalu mengandalkan kemajuan teknologi yang ada di tangan saya ini. Terima kasih. Pemimpin ya anggapannya. Selama sekian lama itu menjadi berperan sebagai pemimpin, pernahkah memiliki rasa kayak lelah ataupun jenuh itu menjadi seorang pemimpin, kayak lelah terlalu memikirkan anggota-anggotanya ataupun terlalu terbuka saat bersosialisasi yang akhirnya tuh membebankan diri sendiri dan kayak apa seharusnya aku jadi orang tertutup saja dan hanya memikirkan diriku sendiri gitu. Nah di sini saya ingin bertanya, mungkin kalau misalnya pernah berada pada fase tersebut,
bagaimana cara mengatasinya dan agar kita tuh tetap konsisten gitu sebagai pemimpin yang juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk ya bisa aja. Oke, terima kasih untuk Saudari Puspa atas pertanyaannya. Ini lebih ke bagaimana seorang pemimpin mengatasi rasa mungkin lelah udah memikirkan anggotanya, masih untuk memikirkan diri sendiri dan juga keluarganya seperti itu. Nah, ini tadi sebenarnya pertanyaannya untuk keduanya ya, tapi saya beri waktu istirahat dulu nih buat Kak Firdaus ya, silakan istirahat dulu, langsung ke Kak Alfian dulu, silakan. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya. Ya, ini jadi bagaimana ketika pemimpin itu ada nggak rasa lelah sehingga menjadi tidak konsisten ya? Bagaimana cara mengatasi itu? Jadi gini, pengalaman saya, ketika kita didasari dari niatan yang ikhlas tulus mengabdi, maka rasa lelah itu akan hilang ketika yang kita bantu masyarakat kita ya, kita berpikir seandainya kita pemimpin, ketika kita walaupun lelah keliling, kayak saya tadi kan, karena kan gini adik-adik, di gedung parlemen ini ketika tidak ada rapat-rapat di gedung DPRD ini kita harus keliling. Nah seperti saya tadi karena tidak ada rapat kita akan keliling ke masyarakat, capek ya. Tadi malam aja nyampe rumah jam 10, jam 11 malam, atau kadang jam 12, kadang dini hari ya. Pagi sudah harus bangun, ada tamu menyampaikan aspirasi, dan kadang kan capek ya, itu luar biasa. Beliau mudah-mudahan jadi pemimpin dia sudah terangsang ke sana, maksudnya udah nyampe ke sana ya, luar biasa. Dan itu memang yang saya alami gitu ya. Jadi bagaimana cara kita agar tidak terasa capek? Jadi ditata niatnya. Ketika kita niatan tulus mengabdi, maka ketika yang kita bantu rakyat kita itu senang bahagia, capek dia akan hilang. Ketika rakyat kita itu tersenyum, saya sampai merinding karena pengalaman saya sendiri, maka kita akan senang ya. Kita akan nggak terasa capek itu. Ya mungkin terasanya cuma dia ngantuk tidur gitu. Besok pagi udah bangun lagi, dini hari mungkin kan gitu. Jadi caranya apa? Perbaiki hati kita, perbaiki niat, kuncinya di situ. Kalau udah didasari dari tulus ikhlas, maka rasa capek dan jenuh itu akan hilang. Tetapi kalau mindset kita memperkaya diri yang dikejar proyek terus, maka lambat laun akan bosen, akan jenuh. Kok gini-gini aja ya, nggak dapat apa jadi pemimpin gitu. Bahkan saking kalau bilang X itu mana ya, bahkan keluarga saya sendiri aja dan tamu kalau datang ke rumah saya sudah 10 tahun menjadi anggota DPRD Kabupaten Jember, kaget. Kok pancet aja omai, tak berubah-berubah. Ya karena kita udah kadang senengnya keliling, atau maksudnya bukan keliling keliling dalam artian membantu masyarakat kemana. Ketika kita senang, sampai diri kita aja yang kita tempati itu lupa, nggak direnovasi dan lain sebagainya. Tapi di situ kita tidak jenuh karena apa? Ketika melihat rakyat kita senyum, kita akan hilang rasa jenuh dan capek itu. Begini. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa dipanggil Tejo ya. Jadi tadi itu intinya dua pemateri ini menyampaikan pikiran yang sangat menarik lah gitu. Ada ciri khasnya sendiri di mana Kak Firdaus ini menyampaikan udah berapi-api ya tentang negatifnya era sekarang. Dan kalau misalnya dari Kak Alfian yang saya tangkap itu terkait tentang cara menanggulanginya lah. Nah, tadi itu saya kayak mendengarkan satu aspek yang saya bikin tertarik, di mana Kak Firdaus ini membandingkan kalau misalnya zaman dulu ini biasanya anak muda sama bapak-bapak membandingkan keris dan dana gaib. Kalau misalnya sekarang kan membandingkan dunia maya. Nah, saya ini heran nih ke dua-dua kakak pemateri. Kalau misalnya dilihat baik itu pro dan cons, kalau misalnya antara zaman pre-milenial, berarti sebelum milenial, sama zamannya generasi sekarang, Gen Z itu
menurut dua materi ini lebih apa ya, lebih bagus yang mana gitulah intinya ya. Lebih bagus yang mana, pendapatnya kenapa, kira-kira kenapa ya. Ya itu saja, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman ya. Terima kasih ya, karena sangat semangat pertanyaannya. Pak Alfian. Oke, Kak Alfian silakan. Ya, jadi kalau bicara lebih baik yang mana, semua punya kelebihan dan kekurangan. Misalkan generasi old, dia tidak bisa mengakses lebih cepat, dia tidak bisa menyebarkan informasi dengan cepat. Jadi banyak kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi yang poin yang perlu kita ingat adalah bahwa sesuaikan diri kita dengan zamannya, tetapi jangan sampai kita ini tidak mau mengikuti perkembangannya. Cara mengukurnya dia baik atau tidak itu pada tempatnya. Ya, kenapa saya katakan demikian pada tempatnya? Di zaman dulu orang itu cenderung pemalu, ya. Tetapi pada poin budaya keramahan itu diperlukan. Karena kita kalau di zaman dulu ekspresi banget atau bahasa sekarang adalah lebay, itu menjadi hal yang tidak tata krama zaman dulu, benar nggak? Kamu di depannya kiai dulu, kalau kamu nggak tunduk dan lewat belakang itu masalah. Sekarang guru bila dimarahin gurunya, please Pak, maaf, bisa begitu, benar nggak? Dan itu santai-santai saja. Itu artinya pada posisi tertentu itu bisa dimaafkan, tapi pada tata krama itu tidak bisa dimaafkan. Maka pada poin pembandingan teman sekalian tidak bisa diukur ketika hanya satu kata posisi dan pro dan kontra. Ketika saya ngomong dulu, saya tidak akan mau kembali ke zaman dulu ketika saya sedang ngomong tentang kemajuan teknologi. Saya tidak akan mau kembali ke zaman itu. Kenapa? Susah banget. Saya ke Jakarta dulu, kalau saya masih jadi aktivis, hanya mau ketemu atau ngurusi satu surat itu bisa 1-2 minggu di Jakarta. Hanya ngurusi satu surat. Sekarang berangkat Jakarta, nggak ada yang jemput, kamu bisa dijemput oleh teman yang hanya ketemu kontak di HP. Apa itu? Gojek. Dia lebih setia, lebih sopan. Selamat pagi, Anda bisa masuk, diantar kemana, lebih sopan. Tapi ingat, sopannya mereka adalah karena faktor aturan. Yang benar nggak? Itu intinya apa ya? Dibuat-buat, kan nggak sih dibuat-buat? Bukan ketulusan, mereka sopan ya, Assalamualaikum. Karena dituntut, karena kalau nggak bisa dipecat, benar nggak? Nah itulah yang saya maksud, bahwa hari ini sebenarnya teman-teman sekalian saya tidak membandingkan itu. Pada tatanan sosial budaya, maka saya mengatakan kita harus mengadopsi ilmu orang dulu. Karena tatanan sosial budaya mereka lebih, menurut saya, sopan dan mengedepankan tata krama. Tapi pada era gaya cepat dalam merespon sesuatu, itu dibutuhkan hari ini. Karena semua pengen cepat. Tetapi ingat, ada poin kata cepat ini juga harus benar-benar dilakukan. Apa itu cepat dan teliti? Mana saja? Terusnya mana? Jadi apa? GMBK maju bergerak bergerak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Maaf. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara seminar kebangsaan DPC GMPK Kabupaten Jember dengan tema kreativitas dan inovasi sebagai kunci sukses
pemuda di era digital dalam pembangunan bangsa dan negara sudah selesai dan berjalan dengan cukup meriah. Dan pada sore hari ini saya bersama Mas Naufal Abi Yunus, Ketua DPC GMPK Kabupaten Jember. Dengan suksesnya acara yang saya amati mulai dari awal, ini berlangsung cukup antusias sekali. Meriah. Meriah. Di luar ekspektasi saya. Di luar ekspektasi ya. Alhamdulillah. Closing statementnya apa? Harapan-harapannya nantinya. Bagi teman-teman mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Jember, istilahnya jangan pernah menutup diri untuk berorganisasi, terutama bergabung ke dalam kami Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan untuk menjadi generasi emas dan membanggakan ke depannya. Dan untuk acara ini tadi, istilahnya saya sangat antusiasme dan mengapresiasi dari teman-teman audiens, panitia dan narasumber. Soalnya itu ya sangat lancar. Gak Dan ngantuk ya. iya nggak ngantuk. Menikmati. Dan dari acara tersebut saya berharap semoga barokah dan manfaat untuk adik-adik kita, teman-teman panitia dan untuk narasumber. Jadi mungkin itu saja dari saya. Ditutup. Demikian wawancara Lukman Republik bersama Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan Kabupaten Jember, Mas Naufal Abi Yunus. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.